Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ananda Dita Rashid. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai video yang membahas tentang teori Herbert Lionel Adolphus Hart dalam kajian filsafat dan teori hukum. Setelah saya menyaksikan video tersebut, saya memahami bahwa Hart merupakan salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan filsafat hukum modern. Nah, beliau juga adalah seorang filosof dan ahli hukum asal Inggris yang mengembangkan teori positivisme hukum dengan pendekatan yang lebih moderat dibandingkan tokoh sebelumnya, yaitu John Austin. Jika Austin berpendapat bahwa hukum hanyalah perintah dan penguasa yang disertai ancaman sanksi, maka Hart memberikan pandangan yang lebih luas. Menurut Hart, hukum adalah suatu sistem aturan yang diterima, diakui, dan dijalankan oleh masyarakat serta lembaga negara. Nah, hal yang paling penting dalam teori Hart adalah pembagian hukum menjadi dua, yaitu primary rules dan second rules. Primary rules merupakan aturan yang mengatur perilaku masyarakat secara langsung. Contohnya adalah larangan mencuri, melakukan pembunuhan, penipuan, korupsi, dan berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan second rules merupakan aturan yang mengatur bagaimana hukum itu sendiri dijalankan. Second rules dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah rule of recognition, yaitu aturan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aturan dapat diakui sebagai hukum yang sah. Dalam konteks Indonesia, suatu undang-undang dianggap sah apabila dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian kedua adalah rule of change, yaitu aturan yang mengatur perubahan hukum. Menurut saya, aturan ini sangat penting karena masyarakat selalu mengalami perkembangan. Jika hukum tidak dapat diubah, maka akan tertinggal dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, perubahan undang-undang harus dilakukan melalui mekanisme yang benar agar tetap memberikan kepastian hukum. Nah, bagian ketiga adalah rule of adjudication, yaitu aturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Hakim memiliki tugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum ketika terjadi pelanggaran ataupun perselisihan di masyarakat. Dari penjelasan tersebut, saya melihat bahwa Hart ingin menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal adanya aturan, tetapi juga harus memiliki mekanisme yang jelas dalam pembentukan, perubahan, dan penegakannya. Tanpa adanya mekanisme tersebut, hukum akan sulit berjalan secara efektif. Video ini juga menjelaskan bahwa Hart dikenal sebagai seorang soft positivist. Menurut Hart, hukum adalah moral yang berbeda, tetapi bukan berarti keduanya harus dipisahkan secara mutlak. Dalam keadaan tertentu, nilai-nilai moral dapat menjadi bagian dari hukum apabila telah diakui dalam sistem hukum suatu negara. Pandangan inilah yang membedakan Hart dengan para positivis klasik yang memisahkan hukum dan moral secara tegas. Menurut analisis saya, pemikiran Hart sangat relevan dengan sistem hukum di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki berbagai jenis peraturan, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Semua aturan tersebut dibentuk melalui prosedur tertentu dan memiliki lembaga yang berwenang untuk melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep secondary rules yang dikemukakan Hart benar-benar diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu juga, teori Hart juga memberikan pemahaman bahwa kepastian hukum sangat penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Suatu aturan tidak dapat diberlakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Meskipun demikian, menurut saya teori Hart juga memiliki beberapa kelemahan. Dalam praktiknya, penyelesaian suatu perkara hukum tidak selalu cukup hanya dengan berpedoman pada aturan tertulis.
hakim seringkali harus mempertimbangkan rasa keadilan, nilai kemanusiaan, kondisi sosial masyarakat, bahkan nilai moral agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan keadilan. Oleh karena itu, penerapan teori hak perlu dipadukan dengan pendekatan hukum yang juga memperhatikan aspek keadilan substantif. Dari keseluruhan video tersebut, saya menyimpulkan bahwa pemikiran Hart memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu hukum modern. Teori yang dikemukakan membantu kita memahami bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai aturan yang saling berkaitan. Hukum tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mengatur bagaimana hukum itu sendiri dibentuk, diubah, dan ditegakkan. Dengan memahami teori ini, kita dapat melihat bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai teori Herbert Lionel Adolphus Hart dan pentingnya penerapan sistem hukum yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan maupun tutur kata dalam video kali ini, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.